Update ya untuk TPN, tapi yang jelas hari ini TPN lagi rapat untuk menyusun tim pemenangan daerah provinsi ya. Siapa yang nanti akan gabung lagi, saya tidak update ya. Karena saya ditugaskan ke sini, harusnya saya juga ke TPN. Ditunggu aja. Di istana Tiga capres, capres dipanggil makan siang dengan Pak Jokowi. Ya, bagus. Melihatnya seperti apa sih pertemuan ini? Ya bagus, jadi terima kasih ya Pak Jokowi kan sosok negara yang diutamakan itu persatuan, yang diutamakan adalah stabilitas, dan kita 5 tahun sekali kan pasti pemilu, dan pemilu itu kan sarana untuk menyatukan. Karena sekarang ada 3 kandidat calon presiden ya, diundang untuk makan siang bersama dengan presiden, itu satu hal yang positif dan harus diapresiasi. Bagaimanapun juga ya, Mas Ganjar, Mas Anies sama Pak Prabowo itu kan juga kenal baik juga. Bolehlah kita bersaing ya, dalam pemilu mari bersaing, tapi mari kita bersaing sama-sama. Mari kita bersaing sesuai dengan nilai-nilai keadapan, bersaing dengan mendahulukan etika, bersaing dengan menampilkan program dan gagasan untuk turun ke bawah, dan sama-sama saya yakin ya, Presiden dan kita semua harus menjamin bahwa pemilu baik pileg maupun pilpres itu berjalan dengan jujur dan adil. Jangan sampai instrumen kekuasaan itu memihak kepada salah satu kandidat. Jangan sampai misalkan meskipun Mas Gibran itu putranya Pak Jokowi ya, kemudian digunakan infrastruktur kekuasaan untuk mendukung Jokowi. Saya yakin bahwa Pak Jokowi itu berdiri di atas semuanya, ya, tidak kemudian memihak salah satu kandidat, tapi benar-benar memihak kepada keutuhan, kepada stabilitas, dan kepada kesuksesan pelaksanaan pemilu 2024. Dapat lihat kan bahwa ini Pak Jokowi menunjukkan netralitas gitu ya Pak di. Ya, dan harus netral. Harus netral. Beliau harus netral. Bukan hanya dari situasi pertemuan saat ini, tapi lebih daripada itu. Setelah ini, bukan hanya dari sisi retorika, tapi dari sikap dan tindakan. Supaya apa? Supaya hasil pemilu itu betul-betul bisa diterima oleh masyarakat, bahwa pemerintah netral, tidak ada upaya-upaya ya, yang membuat ya, mereka melakukan tindakan-tindakan ya, yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi, melanggar konstitusi, dan pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil. Termasuk juga dengan posisi Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi ini juga perlu dievaluasi dengan berbagai banyaknya gugatan yang masuk. Maka MK Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu juga harus benar-benar ya, objektif dan adil, memberikan kepastian hukum agar MK ini juga netral. Karena kalau sampai ada perselisihan hasil pemilu dan MK-nya masih dipertanyakan kredibilitasnya, ini bisa berbahaya juga bagi demokrasi kita. Hari ini kita bisa melihat bahwa Pak Jokowi sudah mengambil sikap, mengambil peran bahwa beliau akan netral. Tiga-tiganya diundang. Dan sebelum itu Pak Jokowi juga memberikan pengarahan kepada para kepala daerah, termasuk PJ, dan berpesan seperti ini.
kita semuanya, terutama media, itu berfungsi untuk melakukan kontrol. Ya, supaya apa? Supaya apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi, oleh Presiden dan pemerintah itu betul-betul sesuai dengan yang di lapangan. Oke? Mas, kemarin kan juga Mas Hasto sempat singgung soal dapat cerita bahwa ketua-ketua umum partai itu dipegang kartu trufnya. Nah, itu terkait dengan hal itu tanggapannya seperti apa, dan apakah pertemuan hari ini tuh membantah adanya manuver-manuver tadi? Itu berbeda saya pikir. Kalau pertemuan hari ini ya, kalau saya ini orangnya kan selalu berpikir positif ya, bahwa pertemuan hari ini dengan para kandidat ya, itu guna memastikan ya. Itu berbeda urusannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto tentang masalah penundaan itu ya, penundaan. Dan itu juga diakui kan, memang ada upaya-upaya untuk menunda. Ya. Ingat tuh, saya ini di Badan Pengkajian MPR ya, yang ditugaskan waktu itu ya, untuk mengawal agar haluan negara GBHN itu masuk ya, menjadi tahap MPR, sehingga waktu itu ditugaskan untuk melakukan amandemen kajian ya, amandemen terbatas. Saya garis bawahi amandemen terbatas khusus di pasal 3. Tetapi begitu ada berbagai macam informasi yang disampaikan terlebih dahulu oleh beberapa menteri bahwa perlu dikaji penundaan pemilu. Artinya apa? Ya, artinya itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan amandemen, khususnya pasal 7 tentang masa periodisasi masa jabatan presiden. Oleh sebab itu, setelah rame-rame seperti itu, saya diperintah oleh partai, oleh Ibu Ketua Umum, stop, tidak usah lagi berbicara masalah amandemen terbatas, karena berbahaya dan bisa dijadikan pintu masuk merembet ke pasal-pasal yang lain. Makanya kita stop. Dan kita di Badan Pengkajian meskipun sudah melakukan kajian dan sudah kita serahkan pada pimpinan MPR gitu ya, itu kita stop. Kita stop, tidak akan melakukan amandemen Undang-Undang 45. Nanti akan kita lakukan pasca pemilu 2024 supaya situasi. Jadi itu sudah berbeda. Tapi kalau yang dimaksud Mas Hasto itu siapa-siapa aja sih Mas, ketua umum yang kartu trufnya dipegang katanya? Saya juga nggak ngerti. Kok tanya aku? Pak Hasto juga nggak ngerti. Masuk awal aku nggak ngerti. Pak Jarod dalam diskusi. Apakah memang posisinya Ya, Pak. hari ini banyak ketua umum itu tersabar dan ditangkap seperti apa sih Pak? Ya aku kurang ngerti. Takut aku, takut Pak, kira-kira hari ini iya. Pak, kira-kira hari main truf ya. Pak, kira-kira hari ini Pak yang ingin Kartu truf itu apa? Pak Jarod bicara soal tadi isu penundaan pemilu yang sudah pernah lama itu, Pak Bahlil waktu di acaranya Pak Prabowo itu kemarin mengklaim bahwa dia tidak diperintah oleh siapapun, berbeda dengan pernyataan Mas Hasto yang mengatakan ada perintah dari Pak Lurah. Oh. Dia mengklaim kalau itu Iya. idenya sendiri. Ya bagus. Termasuk idenya sendiri Pak Luhut. Ya kan juga nyampein kan idenya sendiri Pak Erlangga, idenya sendiri Pak Caimin ya. Terus Zulhas ya, ide sendiri kok banyak banget ini. Artinya apa gitu ya? Pak Jarod ketika itu memang mengendus adanya yang gerakan yang terorganisir gitu ya Pak. Makanya tadi sempat dikatakan juga akhirnya PDP mundur untuk melakukan amandemen. Dalam pengkajian itu tuh Pak, Mas PPHF pengkajian itu. Kalau begini, kalau kau tanya, ini gampang aja. Kau tanya anggota DPR, mau nggak diperpanjang 2 tahun? Ya seneng lah. Tambahin. Ya belum lah. Iya. Kenapa kok belum? Lumayan dong. Nggak usah dirampil lagi. Iya. Ya mau lah. Iya nggak? Ya wajar dong. Mau normal dong. Nggak usah kampanye-kampanye lah. Apapun 2 tahun. Iya kan? Nah, tapi kan tidak bisa. Artinya apa? Terorganisir rapi sih.
Tapi statement itu kan gitu ya, itu kan juga kita cermati dan kami jaga. Dan hasil kajian dari kami ya, itu kami sampaikan kepada pimpinan MPR ya, untuk dilakukan sidang. Tapi di pimpinan MPR juga ada suara untuk itu nggak? Karena kan pasti kan. Oh ya. Nah, untuk Ya. yang Tetapi suaranya khusus untuk revisi. ya, bukan penundaan. Suaranya untuk menghadirkan GBHN. Suaranya untuk memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengeluarkan tab MPR di dalam merubah dan menetapkan pokok-pokok haluan. Gitu loh, di pasal 3. Bukan di pasal 7. Nah, pasal 7 kita batasi bos, nggak boleh. Pak, Mas kira-kira Jarod, saya dulu lah tanggapan Mas Jarod soal wacana pemakzulan presiden. Ada. Kita harus jaga Pak, kira-kira betul. hari ini Pak Jokowi harus kita jaga betul. Sampai PDI akhir. Perjuangan itu partai yang paling setia. Setia pada komitmen, setia kepada konstitusi, ya. setia pada ideologi. Coba lihat aja. Bukan partai yang gampang digoda-goda. Paling bagaimanapun kita harus mengawal, kita harus mensukseskan ya, Pak Jokowi sampai dengan akhir masa jabatan dan program-program prioritas itu bisa dituntaskan. Karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan lebih mempercepat lagi supaya Indonesia itu bisa unggul, cepat ya untuk bisa unggul. Ya. Jadi kita punya kepentingan untuk bisa menjaga, mengamankan, mengawal, mensukseskan, ya kan? Kenapa? Karena ya PDI Perjuangan adalah pengusung utama Pak Jokowi. Ya. Pak Jarod tadi Artinya bakal mendampingi Pak Jokowi sampai akhir masa jabatan. Oh iya dong. Tidak akan jadi oposisi. Siapa tahu. Bagaimana? Dia Sekali lagi ya. sakit hati, Pak. Oh enggak ada. PDI Perjuangan itu bukan partai Baperan. Tidak baper ya. sangat tidak baperan. Biasa gitu ya. Saya bangga loh, banyak kader kami itu diambil partai lain. Bahkan yang sudah dipecat pun tidak. Siapa, Pak? Ya ono anggota DPR udah dipecat di calonkan orang lain. Berarti kan hebat dong PDI Perjuangan ya. Iya, benar. Iya, kadernya melimpah. Ya. Tapi yang hebat tuh Pak Ganjar. Meskipun dulu kan dirayu-rayu ya. Pernah nggak? Iya kan? Dengar kan? Nah ini kader saya. Tapi Pak Ganjar enggak. Saya kader PDI Perjuangan, dan itu kader. Ada disiplin, ada loyal, dan ikhlas. Pak, soal status Pak Jokowi sama Bobi itu sebenarnya masih di PDIP atau ada isunya katanya sudah Masih. Masih. Kan Sebenarnya diangkat. bagaimana sih Pak mengingatkannya? Mengingatkan kalau misalnya bahwa Budiman itu harus dipanggil. Oh beda. Gimana? Bagaimana? Coba penjelasan. Budiman nggak dipanggil? Minta keterangan, diminta Iya, keterangan. mau dipanggil. Keterangan gitu ya. Kemudian pemecatannya dikirim via pos. Pak, Mas kira-kira Jarod, ini kalau Mas Gibran ini tidak dipecat kan banyak yang berasumsi kalau PDIP ini main dua kaki, menempatkan dua kadernya di dua Itu pilihan yang berbeda. Pak Rudi sudah sampaikan, biar itu diurusin oleh Pak Rudi. Dan saya kira sangat simpatik ya, supaya ya, dia mengembalikan KTA-nya. Tetapi secara ya, de facto, kalau sudah seperti itu otomatis. Begitu jangan itu otomatis. Kader udah tahu, jangankan saya, anak ranting aja ngerti kok. Ya, Pak Jarod, oke ya. Pak Jarod. Terima kasih, Pak.